Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita dipertemukan kembali untuk mengkaji firman-firman Allah. Saat ini kita masih melanjutkan kajian tentang Al-Wasaya Al-Asr, wasiat 10 dari Allah. Kemarin sudah kita kaji wasiat pertama, kedua, ketiga. Kita akan mengkaji wasiat yang ketiga dan seterusnya. Kul, katakanlah, ta'alau, mari, atlu ma harrama rabbukum alaikum, ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu pertama, Allah tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Ini wasiat pertama, jangan menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak atau kedua orang tua. Ini pesan yang kedua, harus berbuat baik kepada ibu bapak, khususnya anak-anak ini ya, masih punya orang tua, harus berbuat baik, harus berbakti. Yang muslim atau non muslim, karena ada santri ini orang tuanya yang non muslim ya, yang gerabakan ya. Wala taqtulu auladakum min imlak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Ini pesan yang ketiga, jangan membunuh anak, termasuk kalau sudah punya anak jangan digugurkan. Kenapa? Nahnu narzukukum, kami Allah yang memberi rizki kamu, wa iyahum, dan kepada mereka. Jadi kita ini yang memberi rezeki Allah, bukan usaha kita. Kita ini sekedar usaha. Karena banyak orang yang usahanya maksimal tetapi hasilnya sedikit. Banyak yang usahanya sedikit tetapi hasilnya banyak. Itu menunjukkan bahwa yang membagi rezeki Allah. Terus wala taqrabul fawahish ma dzahara minha wa ma baton, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Yang nampak itu zahir, ya, zahara, dan yang tersembunyi itu baton, batin. Ini yang akan kita kaji. Terus wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya illa bil haq, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Sebab yang benar menurut Al-Quran apa? Ini nanti akan dijelaskan. Jadi jangan membunuh. Jadi yang disebutkan ini termasuk dosa besar. Ayat ini ditutup dengan zalikum wassakum, demikianlah yang diwasiatkan Allah kepadamu. Diwasiatkan artinya diperintahkan. La'allakum ta'qilun, supaya kamu memahaminya.
supaya kamu memikirkannya. Banyak ayat Al-Quran itu diakhiri dengan la'allakum ta'qilun, agar kamu memahami, agar kamu berpikir. Itu menunjukkan bahwa kita diberi nasihat Al-Quran bukan sekedar mengikuti, tetapi harus tahu, harus paham hikmah di balik itu. Karena ini nanti juga insya Allah akan juga membahas tentang ayat berikutnya, kita artikan dulu. Wala taqrabu malal yatim, janganlah kamu mendekati harta anak yatim illa billati hiyasan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Lebih baik itu artinya lebih bermanfaat. Hasanun baik, ahsan lebih baik, yang lebih bermanfaat. Hatta yablugha asyuddah, hingga sampai dia dewasa. Jadi jangan dekati harta itu kecuali untuk yang lebih bermanfaat sampai dewasa. Pesan berikutnya, wa'uful kaila wal mizana bil qis, dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Ini pesan-pesan penting. La nukallifu nafsan illa wusaha, kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Ini menunjukkan bahwa berkaitan dengan harta ya, itu ada hal-hal yang dipesankan Allah. Jadi dalam keadaan terpaksa itu nanti ada kekhususan. Berikutnya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu. Jadi terkadang itu merugikan kerabat, itu harus tetap adil. Kalau benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Yang terakhir, wa bi ahdillahi aufu, penuhilah janji Allah, dan dengan janji Allah aufu, penuhilah. Ya, yang dimaksud janji Allah itu bagaimana? Dzalikum wassakum bih. Nah, dua ayat ini diakhiri dengan kata-kata dzalikum wassakum bih. Demikianlah wasiat Allah kepadamu atau perintah Allah kepadamu, la'allakum tadzakkarun, agar kamu ingat. Kalau yang tadi agar kamu memahami atau berpikir, kalau sini agar kamu ingat. Jadi kita kaji satu persatu. Yang larangan apa, wasiat yang keempat sekarang, haram melakukan perbuatan yang keji. Wala taqrabul fawahish, tadi ya pesan Allah, wasiat Allah. Jangan kamu mendekati perbuatan yang keji. Iyyakum, hendaknya kamu menjauhi. Jadi iyyakum itu menjauhi, seperti iyyakum wadzon, hendaknya kamu menjauhi praduga. Iyyakum wal hasada, hendaknya kamu menjauhi hasud. Ada hadis itu ya. Jadi iyyakum minal iktirab, dari mendekati, minal fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Jadi perintahnya itu wala taqrabul fawahish, jangan kamu mendekati perbuatan keji. Termasuk wala taqrabuz zina, jangan kamu
mendekati zina. Apa itu fawahish? Perbuatan-perbuatan keji itu apa? Wahya yaitu kullu ma adzuma jarmuhu, yaitu yang besar jarmuhu itu dosanya, wa qabhuhu dan keburukannya, minal aqwal yang berupa ucapan, wal af'al dan perbuatan. Jadi jarmuhu itu ya bisa diartikan kejahatan atau kekejiannya itu suatu besar-besar, memang dianggap keji oleh manusia, buruk ya. Jarmuhu bisa diartikan keburukannya. Itu bisa berupa ucapan, juga bisa berupa perbuatan. Lah itu kazina, seperti zina. Jadi khususnya contoh dari perbuatan keji itu seperti zina. Termasuk wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, termasuk menuduh zina. Menuduh itu berarti kan ucapan kepada perempuan-perempuan baik, muhsanati perempuan baik, al-ghafilat yang lengah, al-mu'minat yang beriman. Tidak jelas dia berbuat zina, tetapi dituduh zina, ini suatu dosa besar. Jadi seandainya melihat saja tanpa ada saksi 4 menurut Islam tidak boleh disiarkan kepada orang lain. Oh, sampai begitu. Apalagi sekedar satu misalnya ya, mengetahui di rumah bersama, kalau tidak jelas melakukan perbuatan zina tidak boleh. Kadang-kadang kan ada wanita itu ya melakukan kelalaian, ada suatu terus masuk rumah, ada ya, diduga terus dituduh zina, itu tidak boleh. Itu tuduhan zina, itu tuduhan yang sangat keji. Sawa'an fid dhahir al-mu'lin, jadi baik dengan terang-terangan. Mu'lin itu ya yang terang-terangan sama ya. Awil batin asiri, yaitu yang tersembunyi lagi rahasia. Jadi tuduhannya itu ya termasuk tuduhan atau zina. Jadi perbuatan keji itu yang nampak atau yang tersembunyi tidak boleh dilakukan. Jadi perbuatan-perbuatan keji tadi ya. Perbuatan keji berarti seperti zina, menuduh zina, itu tidak boleh. Wa kanal arafil jahiliyah, orang Arab pada zaman jahiliyah, la yarawna ba'san fi zina sirron. La yarawna tidak berpendapat bahwa zina secara rahasia itu dosa. Jadi ini rahasia dosa. Ini orang Arab meneng-menengan. Wa ya'iduna zina alaniyah qabihan, dan menganggap zina secara alaniyah terang-terangan itu suatu qabih, keburukan. Lah, menurut Islam kedua-duanya itu harus dijauhi. Jadi zina yang terang-terangan dan tidak terang-terangan itu harus dijauhi. Zina tidak terang-terangan itu ya mungkin istri simpanan tanpa ada akad nikah. Nah, itu ya zina samar, tapi sebetulnya zina itu juga tetap tidak boleh. Jadi Islam melarang umatnya itu menjauhi kedua-duanya itu.
Faharamallahu an-nau'aini, lalu Allah mengharamkan dua bentuk ini. Nau'un satu bentuk, nau'aini dua bentuk ini. Jadi yang terang-terangan maupun tersembunyi. Dzalika mislu qaulih ta'ala, hal itu sesuai firman Allah Ta'ala. Qul innama harrama rabbiyal fawahish, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, ma dzahara minha wa ma baton, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi sama ya dengan ayat tadi. Jadi surat Al-A'raf yang kita kaji ini yang keempat ini, fawahish ma dzahara minha wa ma baton, ini juga sama-sama dilarang. Tetapi kalau di ayat ini disebutkan lagi wal isma, ada tambahannya, wal isma perbuatan dosa ini ya haram, wal baghya melanggar hak, bi ghairil haq, baghya itu melanggar hak manusia tanpa ada alasan yang benar. Wa antusyriku billah, dan mengharamkan pula mempersekutukan Allah dengan sesuatu malam yunazzil bihi sultana, yang tidak menurunkan hujah untuk itu. Termasuk an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan mengharamkan mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu kehendaki. Mengada-ada itu termasuk ya mengharamkan sesuatu tetapi tidak diharamkan, padahal atas nama Allah. Allah yang mengharamkan ini. Allah mengharamkan kita ini tidak boleh punya hajat bulan apa? Suro bulan Selo misalnya. Iki kiai sing ngomong, kiai kalau orang tidak ada sebetulnya. Kadang-kadang kan atas nama kiai, kiai berarti atas nama agama seakan-akan kan gitu. Jadi mengatasnamakan Allah tetapi tidak tahu sumbernya, nah itu berarti juga tidak boleh atas nama kiai. Ini yang ditekankan ya sebetulnya. Ternyata bukan di surat Al-An'am saja perbuatan keji yang diharamkan, tetapi juga terdapat di surat Al-A'raf, maksudnya gitu. Jadi bahasanya beda tetapi maksudnya sama. Yang diharamkan adalah fawahish ma dzahara minha wa ma baton, perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa warada fis shahihaini, dan terdapat dalam kedua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih, kalau shahihaini berarti dua kitab sahih. Ani Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la ahada aghyaru minallah, tidak ada seorang yang lebih pencemburu dari Allah. Jadi Allah itu sangat cemburu, tidak ada yang cemburunya itu lebih besar dari Allah. Min ajli dzalik, oleh karena itu harramal fawahish, dia Allah itu mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, ma dzahara minha wa ma baton, yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Jadi diharamkan perbuatan keji ya, seperti zina dan menuduh zina, itu perbuatan keji. Itu karena kenapa Allah melarang itu? Karena Allah itu cemburu. Jadi tidak mau ketaatan kepadanya itu diduakan.
Jadi sebetulnya kalau ada orang melakukan perbuatan dosa itu sebetulnya juga sangat dimurkai Allah. Jadi Allah itu cemburu. Caranya dengan mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Termasuk keji itu ya mencuri itu ya keji. Berbuat dolim itu ya perbuatan keji. Jadi Allah tidak senang gitu itu. Allah cemburu. Cemburu itu biasanya kalau terus akhirnya kan marah, emosi ya. Ini ada hadis yang cukup panjang. Qala Sa'ad bin Ubadah itu berkata, fima rawahu syaikhani, yang diriwayatkan oleh dua syekh, maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kitabnya tadi Shahihaini, kalau dua orang ini orangnya namanya syaikhani. Syaikhani berarti Bukhari Muslim. Lau ra'aitu ma'amro'ati rajulan, seandainya saya melihat bersama istriku itu ada orang laki-laki, artinya ada laki-laki bersama istriku. Jadi bojone kok berduaan dengan seorang laki-laki. La darabtuhu bis saif, maka sungguh saya akan memukulnya dengan pedang, tapi ghaira musfahin, tanpa terhunus. Kewepuk nganggo pedang tapi pedangnya masih Lah begitu itu akhirnya fabala wa dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu akhirnya, jadi ucapan Sa'ad tadi akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, atajabuna min ghirati Sa'ad, apakah kamu heran dengan kecemburuan Sa'ad? Itu menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu pencemburu. Nah, ternyata cemburu terhadap istri itu boleh. Jadi dibatasi istri itu. Jangan bergaul seenaknya. Jangan kok esbeno. Sing penting orang macam-macam, jangan begitu. Jadi seorang laki-laki harus cemburu kepada istrinya, artinya jangan berdua-duaan dengan orang lain. Nah, konangan digowepuk nganggo pedang tapi tanpa terhunus ya. Fa wallah, maka demi Allah, la'ana, sungguh saya, la ini tidak ada alifnya ya, la'ana sungguh saya, aghyaru min Sa'ad, lebih cemburu dibandingkan Sa'ad. Tetapi wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripada saya. Karena Allah itu lebih cemburu min ajli dzalik, oleh karena itu haramal fawahish, Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, ma dzahara minha, yang lahir atau yang nampak, wa ma baton, dan yang batin atau yang tersembunyi. Sebetulnya hadis di atas tadi lanjutannya ini, ada peristiwa Sa'ad yang pencemburu kepada istrinya jika bersama orang lain. Ora saiki beno ndak ada cemburu. Ya dilihat-lihat, nampak sekali apa perselingkuhannya, lah itu mungkin ya. Itu baru dipukul, tetap pukul bukan untuk menyiksa, hanya saja untuk memberi pelajaran dan menunjukkan bahwa tidak senang dengan perbuatan semacam itu. Soalnya tidak ditegur, nanti terus-terusan. Awalnya biasa saja. Tadi ya.
lama-lama luar biasa. Mengarah perbuatan keji tadi loh. Kalau dibiarkan tidak ditegur itu bisa-bisa ya timbul perzinahan itu tadi. Nah, perzinahan itu adalah puncaknya perbuatan keji ya. Wakil ada pendapat az-zahir yang lahir atau yang nampak tadi ma ta'allaqa bi a'malil jawarih yang berkaitan dengan perbuatan tubuh. Jadi sudah perbuatan tubuh ya terus seperti ya berduaan tadi ya, nampak dilihat oleh orang lain terus kemudian sampai melakukan zina itu zahir, jadi diketahui orang lain. Wal batin yang batin adalah ma ta'allaqa bi a'malil qulub yang berkaitan dengan perbuatan hati. Kal kibri seperti sombong wal hasadi dan hasud. Berarti sombong, iri itu juga bagian dari perbuatan keji yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau diartikan ini ya. Jadi ada yang berpendapat begitu. Berarti perbuatan keji yang dimaksud bukan hanya zina atau menuduh zina, tetapi termasuk sombong, hasud, tamak, itu adalah perbuatan keji. Jadi bedanya ini termasuk penyakit apa? Hati ya. Sombong, hasud, tamak itu kan penyakit hati. Penyakit hati itu kadang-kadang pelakunya tidak sadar, ya toh? Ora krasa nek sombong, ora krasa nek tamak. Tapi orang lain yang merasakan. Beda dengan penyakit tubuh. Orang yang mengalami itu merasakan, tapi orang lain kadang-kadang tidak merasakan. Kowe lara apa lara untu, ora krasa teko nggonku. Kadang-kadang tidak melihat. Beda dengan penyakit hati ini yang melakukan kadang-kadang tidak merasa, tapi orang lain merasakan. Contohnya kayak kenalan bareng itu, kenalno aku Kiai Haji Al Mukarrom. Jadi nek kenalan itu dele itu kan menunjukkan kesombongan, tapi kadang-kadang tidak terasa. Masa ora kenal aku sing duwe kae lho. Omah tingkat dhuwur kaya sapa kaya. Warwa Abu Syekh. Jadi Abu Syekh meriwayatkan dari Abu Syekh Ibnu Hayyan Al-Ansari itu meriwayatkan an Ikrimah dari Ikrimah qala berkata, ma dzahara minha yang nampak darinya ya, jadi yang nampak yang lahir itu yang dimaksud ada zulmun nas, yaitu mendolimi manusia. Jadi mendolimi manusia itu merugikan manusia, ya memukul, ya mencuri, menuduh, itu mazhar minha menurut Abu Syekh ini. Ini riwayat Ikrimah ya, menurut Ikrimah berarti. Wa ma batona minha dan yang batin darinya, perbuatan keji yang batin itu azina wasirqah. Ay li anna nasa ya'tunaha fil khufa. Kenapa zina dan mencuri itu dikatakan perbuatan yang batin atau yang tersembunyi? Karena biasanya keduanya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, nah, gitu. Ini yang mencuri terang-terangan, itu bukan mencuri tapi begal. Iya.
Tapi sekarang itu sudah marak orang berani melakukan perbuatan ya begal itu, bahkan siang hari di kerumunan manusia. Jadi datang ke suatu tempat dia punya bisa mempunyai kunci apa itu namanya? Iya. Kunci T ya, bisa untuk semua, jadi ahli kunci. Ya di tengah-tengah kerumunan orang itu, nah, begitu bisa dihidupkan sepeda langsung dibawa lari. Atau kadang-kadang yang di video-video itu ya, wanita yang berjalan kemudian langsung dirampas tasnya, dirampas hartanya. Ya artinya itu relatif sekali ya. Pokoknya yang sembunyi atau yang terang-terangan perbuatan keji tidak diizinkan di dalam agama. Itu haram. Sekarang yang kelima, larangan membunuh jiwa. Firman Allah, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu sebab yang benar. Khososon nahya anil qatli, larangan membunuh itu dikhususkan ta'kidan sebagai penguat ya, untuk menguatkan wahtimaman dan sebagai perhatian bihi terhadap pembunuhan ini. Birrahmi min annau dakhilun fin nahyi anil fawahish. Meskipun ini termasuk bagian dari larangan pada perbuatan keji. Wa ma dhahara minha wa ma batan, yang lahir maupun yang batin. Jadi tadi kan wala taqrabul fawahish, jangan kamu mendekati perbuatan keji ya. Tapi di sini juga ada ada larangan lagi. Padahal seandainya tidak ada kata-kata la, itu juga sudah menunjukkan bahwa ini larangan. Kok dikuatkan dengan la, ini menunjukkan penguat ya, dikuatkan. Ini juga termasuk penting untuk dijauhi. Ayah haramallahu alaikum qatlan nafsi, Allah telah mengharamkan kepadamu membunuh jiwa. Allati haramal i'tida, yang diharamkan karena melampaui batas alaiha. Bil Islam, karena Islam. Jadi artinya sesama umat Islam dibunuh itu perbuatan yang dilarang betul, itu termasuk dosa besar. Jadi mangqatala mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam, ada ancaman gitu ya. Siapa yang membunuh orang muslim dengan sengaja, balasannya neraka jahanam. Jadi karena Islamnya. Au bil ahdi, atau karena perjanjian bainal muslimina wa ghairihim, antara kaum muslimin dan lainnya. Ka ahlil kitab al muqimina, seperti ahli kitab yang tinggal fi daril Islam, di negeri Islam, bi ahdin wa amanin, karena perjanjian dan keamanan. Jadi secara tidak langsung, karena ini sudah berdomisili di negara Islam kita ini, meskipun non muslim ya, di negara Indonesia tidak boleh dibunuh dengan semena-mena, tidak boleh ya, itu menurut agama itu termasuk ahdi karena perjanjian, atau seandainya kafir adalah kafir dhimmi dalam perjanjian ya. Warawa Syaikhoni, jadi Bukhari Muslim ya, Syaikhoni tadi ya dua syekh,
Yaitu Bukhari Muslim meriwayatkan an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin Umar ya. Kalau ada wawunya itu Amr, kalau tidak ada wawunya Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Asal ini ya kon merangi terus. Jadi tidak boleh berhenti memperjuangkan Islam sampai mereka mengucapkan syahadat. Itu jadi Nabi itu begitu, jadi berjuang terus untuk menyebarkan Islam. Syahadat pertama, yang kedua wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Sampai tidak menunaikan zakat itu diperangi. Saiki wong sugih-sugih ora bayar zakat. Fa iza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melaksanakan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka dilindungi darah dan harta mereka. Minni itu dariku. Asamu berarti mereka itu melindungi ya dariku darah dan hartanya kalau sudah masuk Islam. Artinya kita ini tidak boleh membunuh umat Islam illa bihaqil Islam, kecuali hak Islam, wa hisabuhum alallah, dan hisabnya di tangan Allah. Ada orang yang mengucapkan syahadat padahal hanya pura-pura. Kita tidak perlu menilai pura-pura atau tidak, karena dia mengucapkan syahadat sudah dia berarti telah melindungi dirinya untuk dibunuh, untuk diperangi. Jadi hisabnya itu di tangan Allah nanti, dia pura-pura atau tidak. Kalau pura-pura berarti munafik. Kalau munafik berarti di neraka yang paling dalam. Warawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi bersabda, man qatala muahidan, barang siapa membunuh orang kafir muahid. Muahid itu berarti yang mengadakan perjanjian dengan umat Islam. Lahu zimmatullah, yang dia ada tanggungan Allah, wa zimmatu rasulih, dan ada tanggungan Rasulnya. Artinya sudah mengadakan perjanjian yang ditanggung oleh Allah dan Rasulnya. Faqad akhfara, sungguh dia telah melanggar bizimmatillah, yang menjadi tanggungan Allah. Fala yahrih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Mateni wong kafir yang sudah mengadakan perjanjian, maka itu tidak mencium bau surga. Wa inna rihaha, sesungguhnya bau surga itu layu jatuh min masiroti sab'ina kharifan. Bau surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan. Sab'in itu bukan 4 ya, tapi 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun perjalanan itu bisa dibau. Ngumetin dunia iki nek mlaku no pirang tahun kira-kira. Ada 70 tahun? Atau tidak ada ya? Kira-kira ngumetin dunia. Jadi bau surga itu dari kejauhan sudah
sudah bisa dicium. Jadi 70 bukan 40. Ben ra kleru. Ganti. Tujuh puluh tahun. Jadi kharif itu dianggap tahun. Kharif itu kan musimnya. Musim semi. Jadi 70 kali musim semi itu kan tahun berarti. Musim apa? Kharif? Ya, musim. Cuma surga itu luasnya kan seluas bumi ini sampai langit yang tidak terbatas itu. Jadi di surga jangan khawatir kurang kaplingan. Ya, sangat luas. Jatah orang satu itu satu bumi ini lebih. Artinya ini yang penting inti pembicaraannya jangan sampai membunuh orang non-muslim yang sudah mengadakan perdamaian dengan umat Islam. Termasuk ada hadis lagi riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr. Ini Amr ya. Ada wawunya. Radhiyallahu anhu Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an hadis marfu'. Man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir muahid. Muahid itu yang ada perjanjian dengan umat Islam, maka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu masirata arba'ina aman. Lah ini arba'ina. Karena apa? Bau surga itu dapat tercium dalam jalan perjalanan 40 tahun. Tahun ini ya. Jadi yang tadi 70 sekarang 40 ada hadis. Jadi jarak piro ya orang ngerti ya. Yang penting sangat jauh itu sudah tercium. Maka ada hadis yang menjelaskannya bahwa orang di dalam kubur itu kalau orangnya beriman kepada Allah, maka tiap pagi dan sore itu bisa melihat tempat yang akan dihuni nanti, yaitu surga, diperlihatkan. Itu loh tempatmu surga. Jadi orang dalam kubur itu kalau baik rindu terhadap surga. Bahkan baunya surga juga dikirimkan pagi dan siang, pagi dan sore, wangi. Wa amal qatlu bihaqqin, adapun membunuh dengan cara yang benar, falahu salasatu halatin, itu ada 3 keadaan. Warada bayanuha, penjelasannya terdapat fi hadisis shahihaini, pada hadis 2 sahih, yaitu sahih Bukhari Muslim, an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahillu damu mri'in muslim, yahillu itu halal ya berarti. Nah, keliru nih berarti menerjemahkan. Halal darah seorang muslim sebetulnya ya la yahillu ya. Betulnya nih, betul. Cuma lanya kok tidak ada. Ini mungkin yang betul tidak ya la yahillu, tidak halal ya. Sudah betul, cuma dicek lagi hadisnya. Karena ini sebetulnya saya ubah. Sebetulnya akan tidak ada harokatnya. Saya mengutip yang ada harokatnya. La yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim, maksudnya untuk ditumpahkan, illa bihda salasin, kecuali karena salah satu dari 3 perkara,
Yang pertama sayyibuz zani. Sayyib itu orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah zina, azani yang zina itu namanya zina muhson ya. Zina karena sudah keluarga. Maka itu boleh dibunuh. Caranya adalah dengan hukum rajam. Nah, dilempari batu sampai mati. Nah. Yang kedua an-nafsu bin nafsi, yaitu kisos. Nah, jadi jiwa dengan jiwa. Artinya karena dia membunuh maka dihukum bunuh. Ya, membunuh orang yang membunuh artinya hukum membunuh karena dia membunuh itu halal ya. Yang ketiga wattariku lidinihi, meninggalkan agamanya, artinya murtad. Orang murtad itu boleh dibunuh. Nama murtad itu hukum menurut Nabi itu dibunuh. Karena dia al-mufariqu lil jamaah. Karena dia memisahkan diri dari jamaah. Sebetulnya gandengan ya. Yang ketiga, mufariqul jamaah itu memisahkan diri jamaah kaum muslimin. Itu boleh dibunuh. Wa fi lafdin, dalam suatu lafaz kufrun ba'da iman. Jadi yang ketiga ini dia kafir sesudah iman. Wazana ba'da ison, yaitu zina sesudah menikah. Makanya namanya zina muhson. Yang ketiga waqatlu nafsin bi ghairi haq, yaitu membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang benar. Jadi berkelahi terus saling membunuh. Kata Nabi al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh atau yang dibunuh sama-sama di neraka. Lalu kalau yang membunuh jelas di neraka. Kalau yang akan dibunuh, kalau yang terbunuh kok di neraka, kenapa? Karena kalau dia tidak dibunuh, dia akan membunuh. Sama-sama ingin membunuh, saling membunuh. Artinya perkara apapun juga jangan sampai bunuh membunuh. Geger oleh, tapi jangan saling membunuh. Cuma yang memprihatinkan ya, ada di mana itu anak berani membunuh orang tuanya. Yaitu dengan cara apa itu? Diracun ya. Ada yang diracun itu. Bapak ibu dulure mati karena diracun. Yaitu sudah keterlaluan. Jadi membunuh tidak boleh. Wa ma dzalika tahrim lil qatli, tidaklah hal yang haram ini illa annau jarimah kubro sebetulnya ya. Kecuali ini merupakan kejahatan yang besar fi haqqil insaniyah, yang berkaitan dengan hak manusia. Karena hak manusia itu hak hidup, mempunyai hak untuk hidup. Tidak boleh terus dimatikan begitu saja. Termasuk yang mematikan diri sendiri itu dosanya juga sama. Jadi tidak membunuh orang lain tapi membunuh diri sendiri ya padha ae. Itu juga sama besar dosanya. Bunuh diri ya. Selain itu waktidaan, dan itu perbuatan melampaui batas ala sun'il khaliq, dari perbuatan sang pencipta. Padahal orang Islam itu mestinya mengakui bahwa Allah itu yuhyi wa yumit, menghidupkan juga yang mematikan. Kok dia berperan mematikan seperti perbuatan Allah, itu berarti melampaui batas. Jadi yang mematikan itu hak Allah.
Bahkan kita ini sakit parah tidak boleh minta mati. Minta mati saja tidak boleh, apalagi membunuh. Itu sudah melampaui batas dari wewenang Allah. Padahal Allah itu alladzi aujada, Allah yang telah mewujudkan. Wa atqana kulla syai'in khalqah, dan yang menjadikan dia sebagai makhluk yang terbaik. Jadi ini sama dengan itu meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma kalau dia Islam, kalau bunuh diri sebetulnya ya dirawat secara Islam, harus dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Hanya saja Nabi tidak mau mensolati orang yang bunuh diri, ya. Biar keluarganya saja. Jadi masalah hisab di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia telah melakukan perbuatan dosa menjelang kematiannya. Lah ini yang berarti itu sudah terlihat tidak baik, ya. Dzalikumul muharram mimma dzukira wasakum bih. Perkara haram dari yang telah disebutkan adalah wasiat untuk kamu, la'allakum ta'qilun, agar kamu ini memikirkan atau memahami tadi anillah, tentang Allah, ya, termasuk awamirahu, yaitu perintah-perintahnya, wa nawahihi, dan larangan-larangannya. Jadi tujuannya itu li'aidakum, yaitu untuk menjanjikan kamu, li'an ta'qilul khaira, agar kamu itu memikirkan kebaikan, wal maslahah, dan kemaslahatan, fi lima amarobi, jadi melaksanakan yang diperintahkan, wa taroka manaha anhu, dan meninggalkan yang dilarangnya. Jadi difikirkan, kalau ditelusuri ada 5 ya yang kita kaji. Masih ingat? Pertama apa? Tidak syirik. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, atau kalau larangan berarti larangan durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, tidak membunuh anak, ya. Termasuk kalau dikaitkan dengan yang terakhir ini, tidak membunuh jiwa orang lain tanpa jalan yang benar. Jadi membunuh tidak boleh, baik anaknya atau diri sendiri, termasuk jiwa. Jiwa kan ya diri sendiri. Yang keempat apa? Menghindari perbuatan fahisyah. Menghindari perbuatan fahisyah. Jamaknya fahisyah ya Bapak, jamaknya fawahish, ya, perbuatan-perbuatan keji. Ma zuhara minha wa ma baton. Kita terus nih nomor 6 ya dowo. Cukup sekian dulu ya. Berarti hari ini ya bagian ketiga berarti untuk pertemuan berikutnya. Saya kira cukup kajian untuk saat ini. Semoga bisa kita pahami, terus kemudian kita terjaga dari melakukan pelanggaran-pelanggaran dari pesan Allah tadi, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.